Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Saladari dengan NPM 43A570065190063 dari Universitas Mitra Karya Kota Bekasi, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika semester 4. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan yang telah saya buat dengan judul Sistem Pendaftaran Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Mitra Karya berbasis aplikasi. Di mana tujuan saya membuat aplikasi dengan tema tersebut agar dapat membantu BEM UNIKA dan proses perekrutan anggota baru di tengah situasi pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Karena menurut saya aplikasi pendaftaran anggota BEM ini dinilai sangat efektif di situasi seperti sekarang ini, yang mana mahasiswa tidak perlu bepergian ke kampus hanya untuk sekedar melakukan proses pendaftaran calon anggota BEM yang hanya berdampak pada pelanggaran protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu PPKM Mikro, demi memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Selain itu juga dapat membantu pihak BEM agar lebih mudah membuat database dan juga database anggota jika sudah terpilih nanti. Nah, dalam laporan ini saya juga akan mempresentasikan isinya, yaitu dari analisis sistem, di mana di dalam analisis sistem ini berisi sistem berjalan. Nah, dalam sistem berjalan ini terdapat yang namanya mahasiswa dan BEM, di mana dari mahasiswa ini melakukan startnya dari mahasiswa ini pergi ke ruang BEM, kemudian meminta formulir pendaftaran, kemudian masuk ke ruang BEM dan admin BEM memberikan formulir pendaftaran, kemudian mahasiswa mengisi formulir pendaftaran, kemudian mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran beserta berkas yang diminta oleh admin BEM dan menyerahkan kepada panitia seleksi atau admin BEM. Kemudian dari admin BEM ini menyeleksi berkas-berkas yang diberikan kepada admin, kemudian admin BEM mengumumkan jika peserta yang lolos akan diinfokan terkait jadwal MUBES, kemudian calon anggota BEM ini, baik calon ketua BEM dan anggotanya, mempresentasikan visi dan misinya, kemudian pihak BEM atau admin BEM ini melakukan penilaian terhadap presentasi daripada mahasiswa tersebut, kemudian mahasiswa melakukan pemungutan suara dan hasilnya pihak BEM akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut. Kemudian calon ketua BEM terpilih membentuk anggota dari calon-calon anggota BEM yang telah mendaftar dan telah lulus dalam seleksi. Kemudian mereka dari mahasiswa ini mengajukan jadwal pelantikannya kepada pihak BEM, lalu dari admin pihak BEM mengkoordinasikan waktu pelantikan tersebut ke pihak kampus, dan dari pihak kampus menetapkan jadwal pelantikan dan melaksanakan pelantikan serta serah terima jabatan dari anggota BEM lama ke anggota BEM baru, lalu selesai.
Terus ada yang namanya BPM sistem usulan, di mana dalam BPM sistem usulan ini terdapat dua aktor, yaitu mahasiswa dan juga BEM. Mahasiswa dan juga sistem. Ini sistemnya. Dihapus dulu. Oke, ini mahasiswa dan sistem. Dimana jika ada BPM usulan ini, untuk aplikasi, mahasiswa hanya akan mendownload aplikasi BEM Umika, kemudian activity login. Dari activity login, mahasiswa akan menginstal dan membuka aplikasi BEM Umika, kemudian masuk ke main activity aplikasi dan main activity aplikasi, kemudian memvalidasi data, lalu yang berikutnya masuk ke BPM sistem usulan. Di BPM sistem usulan ini terdapat mahasiswa dan juga sistem, di mana pada awalnya itu mahasiswa mendownload aplikasi BEM Umika, lalu masuk ke activity login, kemudian install aplikasi BEM Umika, kemudian validasi data, terus masuk di main menu yang terdapat yang dimana main menu ini terdapat icon latar belakang, icon visi dan misi, icon pendaftaran anggota BEM, dan icon pengurus BEM. Kemudian kemudian ke mahasiswa, lalu mahasiswa menginput nama, NPM, email, password, dan klik icon daftar, kemudian memilih icon pendaftaran anggota BEM, kemudian mengisi formulir pendaftaran, lalu upload, selesai. Nah, jadi disempurnakan lagi. Kemudian dari pihak BEM atau admin BEM menerima formulir pendaftaran yang telah diupload oleh mahasiswa, terus memeriksa dan menyeleksi calon anggota BEM yang mengisi formulir pendaftaran tadi, lalu mengirim kepada sistem tentang peserta yang lolos, kemudian sistem mengirim kepada mahasiswa tentang notifikasi kelulusan, kemudian mahasiswa menerima notifikasi dan mahasiswa mengkonfirmasi ke ruang BEM, lalu selesai. Lalu kita masuk ke UML, di mana dalam UML ini ada yang namanya use case diagram. Nah, dalam use case diagram ini terdapat dua aktor, di mana aktor pertama adalah mahasiswa dan aktor kedua adalah BEM. Di dalam aktor ini mahasiswa
Selanjutnya kita masuk di UML. Di dalam UML ini terdapat use case diagram tentang sistem penerimaan anggota BEM. Nah, dalam use case diagram ini terdapat dua aktor. Yang pertama adalah mahasiswa dan kedua adalah BEM. Di mana aktor pertama mahasiswa masuk ke aplikasi BEM, kemudian login, di mana diikuti garis khusus yaitu include. Kemudian pihak BEM juga sama, admin BEM juga sama. Pertama tuh masuk ke aplikasi BEM, kemudian mahasiswa menginput nama, email, dan paspornya. Terus kemudian dari pihak BEM juga sama, menginput nama, email, nama NPM, dan paspor. Kemudian mahasiswa atau aktornya ini mengisi formulir pendaftaran, lalu menyerahkan ke BEM. Kemudian BEM menerima formulir pendaftaran, lalu BEM menyeleksi dan mengirim jadwal mubes. Kemudian mahasiswa menerima jadwal mubes, terus mahasiswa mengajukan jadwal mubes ke pihak BEM. Kemudian pihak BEM ini menerima jadwal mubes tersebut, lalu mahasiswa ini melaksanakan mubes dan pelantikan dan serah terima jabatan dari pihak BEM, kemudian log out. Selanjutnya ada activity login, di mana yang pertama adalah login mahasiswa. Nah, dalam activity login mahasiswa ini, pertama mahasiswa startnya dari mahasiswa, kemudian masuk ke aplikasi, kemudian ke sistem, masuk ke aplikasi, terus masuk ke sistem, masuknya ke activity login di sistem, terus kemudian mahasiswa menginput nama, NPM, email, dan paspornya. Kemudian sistem memvalidasi data. Jika data tersebut salah, sistem akan mengirim kembali ke activity login mahasiswa. Namun jika data tersebut benar, sistem akan mengirim ke main activity, lalu selesai. Lalu berikutnya ada login BEM, di mana dalam login BEM ini ada mahasiswa atau pengguna aplikasi, kemudian ada BEM atau adminnya. Yang pertama start dari mahasiswanya, masuk ke aplikasi, terus masuk ke main activity login, kemudian masuk ke NPM, mereka mahasiswa menginput nama, NPM, dan passwordnya. Kemudian sistem validasi data. Jika salah akan kembali ke activity login BEM, namun jika benar, sistem akan mengirim ke main activity, lalu selesai. Selanjutnya ada sequence diagram.
Selanjutnya ada sequence diagram, di mana yang pertama ada login mahasiswa. Di login mahasiswa, aktornya adalah mahasiswa. Masuk ke menu login dengan memasukkan username dan password. Kemudian ke proses login. Di sini sistem memproses. Kemudian masuk ke menu utama, login, dan login pun berhasil. Login berhasil dan masuk ke menu utama. Terus untuk pendaftarannya, aktornya ada peserta atau mahasiswa sendiri. Kemudian masuk ke main menu, terdapat beberapa pilihan menu. Kemudian login pendaftaran anggota BEM, terus sistem memproses, login pendaftaran anggota BEM. Sebelum login pendaftaran anggota BEM, di sini main menu dulu, terus login, mengklik icon pendaftaran anggota BEM, lalu mengisi formulir pendaftaran, lalu sistem memproses data, lalu data diterima ke pihak BEM. Kemudian ada logout, di mana aktornya ini BEM atau mahasiswa. Pertama, mahasiswa masuk ke main activity, pilih logout, terus ke sistem logout, lalu logout, lalu tampilan logout, kemudian selesai. Selanjutnya ada kelas diagram. Di dalam kelas diagram ini ada BEM, di mana untuk BEM sendiri, untuk namanya menggunakan sifatnya plus, menggunakan varchar 30. Untuk NPM-nya sifatnya juga plus, menggunakan varchar 30. Untuk emailnya juga sifatnya plus, menggunakan varchar 30. Dan untuk passwordnya privacy, jadi menggunakan sifatnya minus, menggunakan integer 8. Nah, untuk di save-nya ini sifatnya plus, untuk editnya sifatnya plus, untuk delete juga plus, untuk delete-nya minus, untuk inputnya plus. Kemudian masuk ke login. Nah, di login ini untuk namanya itu sifatnya plus, menggunakan varchar 30. Untuk NPM-nya juga plus, menggunakan varchar 30. Untuk emailnya plus, menggunakan varchar 30. Dan untuk passwordnya menggunakan sifatnya minus, menggunakan integer 8. Lalu masuknya itu menggunakan plus. Kemudian activity menu utama petugas, di mana latar belakangnya itu minus, visi misinya minus, formulirnya minus, jadi sifatnya minus. Kemudian masuk ke
formulir pendaftaran. Di formulir pendaftaran ini nilainya plus, namanya plus, menggunakan sifatnya plus, untuk NPM sifatnya plus, fakultas sifatnya plus, prodi sifatnya plus, email sifatnya plus, dan nomor HP juga plus, prosesnya plus. Untuk login sendiri, nah kemudian masuk ke seleksi. Diseleksi jika peserta lolos persyaratan yang diberikan oleh BEM sifatnya plus, peserta yang telah disetujui akan lolos juga memiliki sifat plus. Lalu kita masuk ke BEM. Di BEM ini untuk namanya sifatnya plus menggunakan varchar 30, untuk NPM sifatnya plus menggunakan varchar 30 juga, lalu email sifatnya plus menggunakan varchar 30, dan untuk passwordnya menggunakan sifatnya minus, privacy menggunakan integer 18, lalu save-nya plus, edit-nya minus, delete-nya minus, input-nya plus. Kemudian masuk ke login, di mana loginnya itu nama sifatnya plus menggunakan varchar 30, NPM sifatnya plus menggunakan varchar 30, dan untuk passwordnya ini sifatnya minus atau privacy menggunakan integer 18. Lalu kemudian untuk masuk sebagai BEM menggunakan dia ini sifatnya plus. Lalu ada namanya development diagram. Di dalam development diagram ini dimana ada BEM dan calon anggota BEM. Dan dari BEM ini masuk ke aplikasi server, dan dari anggota BEM juga masuk ke aplikasi server. Kemudian dari aplikasi server ini terdapat pendaftaran anggota BEM. Nah, kemudian dari sini masuk ke menggunakan di dalam aplikasi server ini menggunakan exam, yang pertama ada Apache, kemudian ke Mistral, kemudian ke DB. Nah, di sini dari si aplikasi ini ke smartphone ke smartphone ini silent. Lalu kemudian kita masuk ke step matching diagram. Nah, di step matching diagram ini yang pertama itu startnya dari sini mahasiswa memilih menu pendaftaran. Terus di menu pendaftaran terdapat isi di menu pendaftaran itu mengisi data calon anggota,
Kemudian setelah mengisi ke sini, terus ada sistem proses data. Dari proses data kemudian data dilihat oleh BEM, kemudian dari BEM menyeleksi, terus proses sistem mengirimkan proses seleksi, dan mahasiswa yang lolos seleksi kemudian sistem mengirimkan jadwal MUBAS yang dikirim dari BEM, kemudian ditampilkan jadwal MUBAS, selesai. Lanjut, terakhir ada IRM atau Entity Relationship Modeling, di mana di dalam entity ini terdapat DB admin. ID admin itu ada integer 18. Untuk username-nya menggunakan varchar 30, untuk password-nya menggunakan integer 18, untuk nomor telepon menggunakan integer 18, dan untuk emailnya menggunakan varchar 30. Kemudian untuk DB login-nya ini nama menggunakan varchar 30, npm varchar 30, terus email varchar 30, passwordnya integer 18. Nah, kalau untuk DB seleksinya ini dia memakai hashtag ID formulir, terus untuk statusnya ini enum atau lolos. Nah, kemudian untuk DB pendaftarannya ini terdapat nilai, dan untuk di nilai ini tidak ditulis. Di nilai ini terdapat integer 20, dan untuk namanya itu menggunakan varchar 50, dan untuk fakultasnya menggunakan varchar 50, untuk prodinya menggunakan varchar 50, lalu emailnya menggunakan varchar 50, dan nomor HP menggunakan integer 20. Kemudian kita masuk ke user interface dashing atau tampilan aplikasinya. Jika di screenshot pada spell screen-nya seperti ini tampilannya. Lalu untuk login daftarnya seperti ini tampilannya. Kemudian untuk menunya seperti ditampilkan. Jika peserta ingin melihat latar belakang, klik nama yang berwarna biru ini, atau mendaftar juga bisa mengklik ini. Kemudian untuk formulir pendaftarannya, jika tadi peserta telah mengklik icon pendaftaran di bagian menu tadi, ya di sini, lalu tampilannya akan muncul seperti ini, di mana peserta akan mengisi form pendaftarannya, lalu mengupload, kemudian selesai akan kembali ke tampilan menu. Di sini ada titik 3 di atas, lalu peserta mengklik titik 3, kemudian logout.
dan selesai. Sekian presentasi video dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.